Jadi rasanya tuh kayak kita tuh di-push banget biar bisa ngelakuin hal-hal hebat kayak orang-orang itu. Ngomong-ngomong soal instan, menurut lo apa sih efek dari motivasi instan yang buat kita tuh makin overthinking? Bener sih, nih buat lo yang ngedengerin ya, gue sama narasumber gue pengen ngasih satu tips. Halo guys, kembali lagi di podcast Pikiran Genji. Jadi kali ini gue akan membahas kenapa sih Genji suka banget sama konten inspiratif dan juga sering overthinking. Di sini ada sih yang kayak gitu. Gue banget tuh biasanya habis nonton video-video motivasi ini kayak lu bisa ini, lu bisa itu. Terus habis itu tuh gue semangat banget tuh biasanya habis nonton video-video motivasi kayak gitu. Tapi 5 menit kemudian gue mikir, gue bisa beneran apa enggak biar bisa kayak gitu tuh. Yes, persis banget nih. Jadi di sini gue bareng teman gue Gue Maulana Dida Putra. dan gue sebagai hostnya di masa di Ramadan. Jadi di sini gue bakal ngulik kenapa sih Genji suka banget sama konten inspiratif dan juga sering overthinking. Oke bro, apa kabar bro? Kabar baik nih. Senang banget gue bisa ngobrol di sini. Soalnya tuh gue rasa Gen Z tuh emang sering banget dihadapin sama hal yang beda kayak gini antara semangat sama overthinking. Nah betul banget nih. Oke, gue pengen tanya dulu kesibukan tuh akhir-akhir ini ngapain aja sebelum kita masuk ke topik utama. Oh, sibukan gue sih akhir-akhir ini sih gue lagi digempur banyak banget tugas ya akhir-akhir ini termasuk karena gue mau ngebutin soal-soal konten-konten gue bikin skripnya udah over banget nih akhir-akhir ini. Juga gue harus ngurusin penelitian-penelitian gue tentang Kris juga ya banyak sih lebih gue Oke. sering banget main juga kadang keluar sama temen-temen gue. Oke, jadi menurut lo kenapa sih Genji itu suka banget sama konten-konten motivasi, inspirasi ataupun apapun yang feel good itu? Soal konten-konten inspirasi sih yang gue lihat sih kita tuh generasi yang punya banyak banget akses ke informasi dan contoh-contoh orang-orang yang sukses gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak kita tuh di-push banget biar bisa ngelakuin hal-hal hebat kayak orang-orang itu. Kita ngelihat apa yang mungkin bisa kita capai, ngerti nggak maksud gue? Oh iya, masuk akal sih. Jadi kayak ada pengaruh lingkungan digital gitu ya, yang bikin kita lebih gampang lihat bagaimana orang-orang itu sukses dan ngerasa, wah, gua banget nih, bisa juga nih. Tapi kok, ya di sisi lain kok jadi gampang buat overthinking ya? Iya, nah itu dia. Kita tuh ngelihat orang-orang kayak mereka udah sukses di umur 20-an atau bahkan belasan. Jadi kita mulai nyari validasi ke diri kita sendiri. Kita bisa nggak ya kayak mereka atau ujung-ujungnya malah kita bikin kena mental kita down sendiri. Kita ngerasa masih jauh banget di antara mereka, terus jauh banget dari target itu juga. Nah, dan overthinking itu kayak nggak ada habisnya. Dikit-dikit mikir gimana sih kalau gagal ataupun kapan bisa kayak mereka. Menurut lu ada nggak faktor yang bikin kita mudah overthinking? Menurut gue sih salah satunya sih ekspektasi kita yang terlalu besar ya, yang kita bangun dari konten-konten yang kita lihat kayak konten-konten motivasi yang tadi gue bilang tuh. Dari situ kan kita nimbulin ekspektasi yang gede. Jadi kita tuh lihat orang lain sukses tuh langsung ke trigger buat sukses juga. Tapi lupa kalau kita tuh perjalanannya tuh gak sama kayak mereka. Terus karena di media sosial semuanya kelihatan kesannya tuh instan banget, kita jadi gak ngelihat proses panjang di kesuksesan orang-orang itu. Iya, kita jadi gampang banget ngebandingin ya. Padahal kita juga sering juga kan lihat di sosmed kan, kebanyakan kita tuh melihat dari sisi terbaik mereka aja. Nah iya, itu yang gue maksud. Gue rasa tuh Gen Z sekarang tuh juga punya kecenderungan buat pengen hasil cepat aja, hasil yang instan. Karena terbiasa dengan hal-hal instan dari makanan sampai konten. Jadi kalau suksesnya nggak langsung kelihatan atau ada hambatan, nggak kelihatan atau ada hambatan dikit aja yang gue maksud tuh. Kita langsung kepikiran dan mulai overthinking gitu. Ngomong-ngomong soal instan, menurut lo apa sih efek dari motivasi instan yang buat kita tuh makin overthinking? Menurut gue sih efeknya ada dua ya. Ya pasti positif ada negatifnya juga. Positifnya iya. tuh kita bisa semangat buat ngejar mimpi dan lebih percaya diri gitu loh. Terus negatifnya ya overthinking itu muncul karena kita ngerasa nggak cukup bagus karena kita cuma fokus ke hasil akhir, bukan karena perjalanan kita sendiri.
Nah, bener sih. Gua juga pernah baca soal ini. Katanya juga overthinking itu bisa membuat kita tuh malah susah buat action karena terlalu banyak mikirin apa yang belum kita capai. Jadi gimana sih caranya biar kita tetap semangat tanpa kejebak dalam overthinking kita? Kalau gue pribadi sih biasanya gue suka bikin list dulu apa aja sih yang bisa gue kontrol dan apa aja yang nggak bisa gue kontrol. Jadi gue fokus ke hal-hal yang bisa gue lakuin sekarang. Terus gue juga coba break kalau misalnya gue lagi down. Terus kalau misalnya target-target besar gue nggak tercapai, gue lebih nyoba berpikir secara realistis juga. Nah, bagus banget tuh. Kadang kita juga pengen langsung ke puncak kan, tapi lupa Nah, juga buat nikmatin prosesnya. betul. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin nge-stuck banget nih gara-gara overthinking? Udah pasti pernah banget. Dulu gue mikir buat sukses tuh gue harus bener-bener punya plan yang sempurna. Tapi lama-lama gue sadar kalau overthinking tuh malah bikin gue nggak mulai-mulai. Gue coba buat lebih fleksibel dan fokus buat mulai dulu. Nah, Sambil jalan aja gitu. oke oke, asik banget sih mindset lu. Berarti intinya jalanin aja kali ya? Betul. Yang penting jalanin dulu. Kayak air aja ngalir gitu. Oke oke. Karena kalau kebanyakan mikir malah nggak jadi ngapa-ngapain kan. Lagian siapa sih yang jalannya mulus-mulus aja? Orang-orang yang kita lihat sukses juga pasti pernah ngerasain gagal. Bener sih, nih buat lu yang ngedengerin ya, gue sama narasumber gue pengen ngasih satu tips praktis buat ngurangin overthinking. Nah, lu punya cara nggak bro? Tips ya. Gua saranin sih buat yang overthinking tuh coba journaling deh, lu tulis aja semua pikiran yang ganggu, terus baca Oke. ulang. Dari situ biasanya lu bisa lebih tenang dan lihat hal-hal mana aja yang sebenarnya nggak perlu terlalu lu pikirin gitu. Ide bagus tuh, karena gue juga ngelakuin itu tuh. Nulis pikiran yang kita tuh kayak bikin mereka tuh lebih tertata gitu ya. Jadi nggak terlalu kacau gitu. Benar, iya. Jadi nggak semuanya di otak. Dan biasanya pas kita baca lagi, kita bisa lebih objektif juga dan nyadar kalau mungkin kita udah terlalu mikir yang berlebihan. Nice, nice. Oke, gue rasa obrolan kita bakal ngebantu banget nih buat Gen Z di luar sana yang sering banget kayak gini. Thanks bro buat insight-nya yang telah lu berikan. Iya, gue senang banget juga sih bisa berbagi sudut pandang gue tentang overthinking. Semoga makin banyak yang bisa ngatur overthinking mereka deh, karena gue juga rada enak kalau ngeliat soalnya teman gue di jam-jam 1 malam lebih tepatnya suka pada ngerasa paling paling benar lah gitu. Mereka. Oke bro, jadi thank you banget udah datang ke podcast Pikiran Gen Z part 4 gua. Oke, jadi saksikan video selanjutnya. See you guys. See you.